ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين Wanaza'na jeung kami nyabut atanapi ngaleungitkeun ma fi sudurihim perkara nu dina dada maranehna min gillin tina unek-unek ikhwanan jadi dulur ala sururin di luhureun dipan-dipan mutaqabilin saling neuteub. Itulah Pak ayat yang ke-47 dari surat Al-Hijr. Pada ungkapan ayat yang sebelumnya bahwa Allah menjelaskan orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian di dalam surga itu ada uyunin. Uyun itu bentuk jama dari ainun. Ainun suka diartikan mata, suka diartikan mata air. Maka karena bentuknya banyak jadi disebut uyun, berbagai macam mata air. Maka Allah berfirman, udkhuluha, masuklah kalian ke dalamnya bisalamin, dengan sejahtera, selamat, aminin dan aman. Maka setelah masuk ke dalam surga, Allah berfirman, wa naja'na ma fis sudurihim min gildin. Satu, Pak. Dan kami mencabut apa yang ada di dalam hati-hati mereka min gillin, yaitu dari hikdun wa adawatun. Hikdun itu dari sifat dendam, dari sifat yang disebut dengan permusuhan. Yakni ahli surga itu hatinya itu dalam keadaan bersih. Bersih dari berbagai macam penyakit hati. Makanya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89 Allah menjelaskan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari harta dan anak itu tidak memberikan kemanfaatan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka para bapak, harta yang dibangga-banggakan, anak yang dibangga-banggakan, itu ternyata pada hari kiamat tidak akan memberikan kemanfaatan kepada pemiliknya, karena harta dan anak itu hanya sekadar titipan dari Allah. Tapi justru yang akan memberikan keselamatan itu man atallaha biqalbin salim, yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Apa bentuk kalimat qalbun salim itu? Yaitu yang tadi, Pak. Satu, bersih dari sifat riya, bersih dari sifat ujub, bersih dari sifat sombong, bersih dari sifat dendam dan permusuhan. Maka itulah keadaan ahli surga nantinya. Maka di sini bisa kita mengambil suatu pelajaran. Kalaulah kita itu ingin jadi ahli surga, berusahalah untuk membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati. Makanya kalau kita mengatakan kita ingin masuk ke dalam surga, tapi masih memiliki sifat dendam kepada orang lain, belum layak masuk ke dalam surga. Kalau kita ingin jadi ahli surga, ternyata masih ada sifat hasud, masih ada sifat dendam, atau masih ada juga sifat-sifat yang jelek di dalam hati kita, maka belum layak kita masuk ke dalam surga. Makanya tentu ilaman atallaha biqalbin salim atau min gillin, oleh Allah itu akan dibersihkan kita dari penyakit-penyakit hati. Maka usaha kita, jadilah kita itu al-muttaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Makanya kalau kita, Pak, mendapatkan sesuatu yang menyakitkan hati kita,
maka yang harus kita ingat bukan orang yang menyakiti kitanya, bukan melihat orang yang menyakiti hati kitanya, tapi yang dilihat oleh kita yaitu tempat nanti di akhirat yang berupa jannatin wa uyunin. Kalau kita mengingat kalimat jannatin wa uyunin, maka insya Allah kita akan bisa memaafkan kesalahan orang itu walaupun orang tersebut tidak meminta maaf kepada kita. Nah, inilah Pak yang disebut dengan kriteria ahli surga, yaitu dibersihkan hatinya oleh Allah dari penyakit hati. Yang kedua, ikhwanan. Maka di surga itu kita akan menjadi bersaudara. Artinya kalau seandainya sudah ada ikatan persaudaraan, itu tidak akan pernah ada yang disebut dengan adawatun, yaitu permusuhan. Jadi nanti di surga itu kita semua dijadikan oleh Allah ikhwanan, karena memang di dunia pun oleh Allah itu sudah dijadikan yang disebut dengan saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang yang beriman itu benar-benar bersaudara. Saudara secara akidah, saudara secara bentuknya berdasarkan keyakinan yang kuat bahwa tidak ada lagi Tuhan selain Allah, itu akan lebih kuat dibandingkan dengan persaudaraan yang diikat dengan nasab. Kadang-kadang Pak, kalau persaudaraan yang diikat dengan nasab mah aya we masalah. Terus aja yang disebut dengan masalah diperpanjang. Masalah yang kecil kadang-kadang jadi dianggap besar. Dan seringkali sulit untuk menyatukannya lagi kalau persaudaraan diikatnya itu dengan nasab. Tapi beda kalau persaudaraan yang diikat itu dengan urusan akidah, diikatnya dengan dasar keimanan, kalaupun ada masalah pun gampang untuk diselesaikannya. Makanya kenapa ada kalimat Pak, fa aslihu baina akhawaikum, maka bereskanlah di antara persaudaraan kalian agar apa? Yaitu turhamun, kalian itu mendapatkan rahmat. Nah, inilah keadaan ahli surga ikhwanan. Saking dekatnya persaudaraannya, ala sururim mutaqabilin, maka mereka Pak itu berada di dipan-dipan, di kasur-kasur yang sangat empuk, yang duru ba'duhum ila ba'din, sebagian mereka saling memandang pada sebagian yang lainnya. Jadi saking kuatnya persaudaraan sampai digambarkan oleh Allah nanti di surga itu ada yang disebut dengan sururin. Sururin itu tempat yang tinggi. Maka tempat yang tinggi, yang begitu indah, yang begitu nyaman, sehingga diartikan sebagai bentuk kalimat kasur, dipan, menyatakan bahwa itu tempat yang begitu nyaman. Maka mutaqabilin, mereka itu Pak bisa ngobrol, bisa kita bercengkrama nanti di surga. Apakah di surga bahasa yang bahasa yang dipakainya bahasa apa? Ya bahasa surga we lah gitunya, mangke we gitu. Bisi sana abdi tepang sareng orang Padang manting teu ngartos bahasa Padang. Gitu, sedangkan abdi orang Sunda gitu make jeung riweuh Pak, mending mah ka surga we heula. Gitunya, tangke ngobrol nama kumaha? Mangke we gitu. Yang penting mah masuk dulu ke dalam surga gitu. Sampai ada yang nanya Pak bahwa kalau nanti di kuburan pertanyaannya bahasa Sunda, bahasa Arab, macam gitu. Kenapa? Karena saya tidak bisa bahasa Arab. Oh, gitu kan, Pak. Karena Rasul menyampaikan ini pertanyaan malaikat ke bahasa Arab, gitu. Kenapa Rasulullah pakai bahasa Arab? Ada orang Arab, gitu. Jadi artinya yang bentuk pertanyaan ke bahasa Arab jeung bahasa Sundanya kumang kewe, gitu. Sampai yang nanyanya pun Pak sekarang sudah mengalami pertanyaan itu. Gitu. Jadi sudah tahu karena sudah meninggal dunia. Ini menunjukkan Pak, jangan menyamakan antara keadaan di dunia dengan keadaan di akhirat Pak. Kumaha kewe lah di akhirat. Yang penting mah kita itu al-muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah,
Jadi Pak, keadaan di surga itu satu ada sumber mata air, yang kedua akan selamat kita dari berbagai macam kesusahan, kebingungan, yang selanjutnya diberikan keamanan oleh Allah di surga, yang keempat yaitu dihilangkan penyakit-penyakit hati kita di surga, yang kelima dijadikan saudara setiap semua ahli surga. Nanti yang keenamnya bagaimana di surga itu ada di ayat yang ke-48-nya gitu ya. Jadi di ayat yang ke-48 itu ada dua lagi nanti yang akan Allah berikan pada penghuni-penghuni surga. Begitulah para bapak ayat yang ke-47 dari surat Al-Hijr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa naza'na yang kami baris nyabut ma fi sudurihim perkara nu aya dina dada maranehna min ghillin dina unek-unek ikhwanan jadi duduluran ala sururin di luhureun dipan-dipan mutaqabilin maranehna silih teuteub. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ متقابلين. Biasa.